Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku kelas 8 semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian masih dalam keadaan sehat-sehat semua ya. Oke, tadi kan sudah saya kirim daftar hadir yang bisa dikirim lewat grup WA. Untuk selanjutnya yaitu kita akan masuk dalam materi pembelajaran berikutnya. Dalam materi kali ini yang akan dibahas yaitu mengenai prinsip kerajinan bahan lunak. Nah, pada prakteknya kerajinan yang dibuat dengan mempertimbangkan wilayah kerja dengan beberapa prinsip. Jadi di sini ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam pembuatan kerajinan bahan lunak. Yang pertama yaitu keterampilan tangan. Apa itu keterampilan tangan? Keterampilan tangan itu adalah sebuah kerajinan yang mana dibuat dengan menggunakan keterampilan tangan. Berapapun banyaknya kerajinan yang akan dihasilkan, tetap menggunakan kerajinan tangan. Kalau kerajinan industri, nanti menggunakan mesin. Oke, selanjutnya yaitu prinsip yang kedua mengenai keterampilan teknik. Keterampilan teknik itu adalah pembuatan benda-benda kerajinan dilakukan secara berulang-ulang dan didasari dengan keterampilan teknik atau keprigelan. Yang ketiga yaitu kedaerahan atau tradisional, yaitu pembuatan benda-benda kerajinan dilakukan secara berulang-ulang dan didasarkan pada keterampilan teknik atau keprigelan. Oke, secara umum jenis karya ini dapat dipilih menurut manfaatnya, yaitu berdasarkan perlengkapan busana, yaitu produk kerajinan bahan lunak dibuat dengan mempertimbangkan produk tersebut dalam mempercantik diri dalam menggunakan busananya. Jadi untuk kelengkapan busana ini kerajinan dibuat untuk mempercantik penampilan. Contohnya yaitu aksesoris gelang dan bisa dengan aksesoris kalung, juga bisa dengan bros ya. Kemudian selanjutnya yang kedua yaitu sebagai kelengkapan suatu benda. Maksud kelengkapan suatu benda yaitu sebuah kerajinan difungsikan sebagai kelengkapan suatu benda. Contohnya yaitu kotak tisu yang dilengkapi dengan sebuah keramik pada bagian atas muka tempat tisu. Yang ketiga yaitu kelengkapan rumah atau bangunan, yaitu produk suatu kerajinan dapat dijadikan manfaat sebagai pelengkap rumah atau bangunan tertentu. Contohnya di sini adalah patung kodok atau pancuran air yang terbuat dari kodok, atau yang terbuat dari keramik yang berbentuk kodok atau katak. Yang keempat yaitu kelengkapan keperluan ritual atau upacara adat. Ini biasanya lilin yang digunakan, yaitu banyaknya ritual atau upacara adat Nusantara tentunya bervariasi pada kerajinan bahan lunak yang dapat dimanfaatkan sebagai pelengkap upacara. Contohnya itu lilin. Lilin digunakan untuk keperluan ritual atau upacara adat. Kalau sekarang lilin digunakan sebagai berbagai macam ulang tahun dan sebagainya. Selanjutnya, berdasarkan prinsip kemanfaatannya, maka kerajinan bahan lunak dapat dikategorikan sebagai produk-produk satu, yaitu menambah keindahan. Maksudnya, keberadaan kerajinan bahan lunak dapat memperindah penampilan. Yang kedua, yaitu memberi penekanan dan kekhasan pada suatu benda. Jika diberi kerajinan bahan lunak, maka sesuatu akan terkesan khas. Selanjutnya, yaitu menjadi persyaratan pemakaian. Maksudnya, kerajinan bahan lunak merupakan persyaratan untuk dipakai
Jika tidak digunakan, maka tidak berarti apa-apa. Yang keempat, merupakan pertanda atau simbol. Nah, maksudnya yaitu produk kerajinan bahan lunak dijadikan sebagai pertanda atau simbol suatu kepentingan. Oke, yang terakhir yaitu dibuat khusus sesuai benda aslinya atau duplikasi. Kerajinan bahan lunak dibuat secara khusus menyerupai bentuk aslinya untuk alasan dan kebutuhan tertentu. Dan yang terakhir, yang keenam, sebagai bagian dari karya seni. Maksudnya karena mencerminkan ekspresi keberagaman budaya Nusantara, maka kerajinan bahan lunak merupakan bagian dari karya seni. Oke, untuk materi hari ini cukup sekian sampai di sini. Kalau misalkan nanti ada tanya jawab, bisa tanya jawab lewat grup WA. Sebelumnya jika ada salah dalam penjelasannya Bu Sari minta maaf. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.